Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asti Febriza di Belajar Online bersama Asti Febriza alias Bobaf. Oke, pada kesempatan kali ini mahasiswa sekalian, saya akan mengajarkan saudara tentang kelanjutan materi kimia sekolah kita, yaitu elektrokimia. Kalau pada sebelumnya kita sudah belajar tentang penyetaraan reaksi redoks ya. Sekarang kita belajar tentang elektrokimia. Oke, apa itu sel elektrokimia? Sel elektrokimia itu merupakan sistem yang terdiri dari elektroda yang tercelup pada larutan elektrolit. Jadi ini kita hanya membahas tentang larutan elektrolit, makanya redoks kemarin ya. Kita sudah membahas tentang bagaimana peningkatan bilangan oksidasi dan bagaimana penurunan bilangan oksidasi, atau bagaimana proses pelepasan elektron ataupun proses penerimaan elektron. Nah, karena di elektrokimia ini itu yang akan kita bahas ya. Jadi saudara harus paham dulu tentang reaksi redoks. Oke. Elektrokimia itu, sel elektrokimia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sel Galvani atau sel Volta, dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Kalau pada sel Galvani, yaitu reaksi kimia menghasilkan daya gerak listrik, atau listrik itu dihasilkan karena adanya reaksi kimia. Nah, sedangkan pada sel elektrolisis itu daya gerak listrik menghasilkan reaksi kimia. Kebalikannya, reaksi kimia itu dihasilkan karena adanya daya gerak listrik, seperti itu. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Kita lihat perbandingannya ya. Kita bandingkan antara sel Volta dan sel elektrolisis. Sel Volta, mereka sama-sama memiliki elektroda, katoda dan anoda nih, sama-sama ya. Nah, kemudian pada sel Volta dan sel elektrolisis sama-sama terjadi reaksi. Pada katodanya itu mengalami reduksi, pada anoda mengalami oksidasi, atau bisa kita singkat di sini gini, K red, A NOx ya. Jadi pada sel Volta dan sel elektrolisis itu pada katodanya mengalami reaksi yang namanya reduksi, sedangkan pada anodanya mengalami reaksi oksidasi. Sama ya antara sel Volta dan sel elektrolisis. Selanjutnya, kalau pada sel Volta nih tadi sudah dijelaskan bahwa energi kimia diubah menjadi energi listrik. Sedangkan di sini energi listrik diubah menjadi energi kimia. Nah, kalau pada sel Volta itu reaksinya spontan, sedangkan kalau pada sel elektrolisis itu tidak spontan. Kemudian harga potensialnya alias E0 selnya itu adalah positif, sedangkan di sini adalah negatif. Nah, perlu diketahui jika nanti kita menghitung sel Voltanya itu E0 selnya itu positif hasilnya, maka reaksi akan berlangsung secara spontan. Tapi jika negatif berarti reaksi tidak berlangsung secara spontan, seperti itu ya. Kemudian arah pergerakan elektronnya yaitu dari anoda ke katoda. Ini sama ya. Kemudian arah pergerakan ionnya, ion negatif ke anoda, ion negatifnya ke anoda, sedangkan ion positif ke katoda ya. Sama, ini juga ion negatif ke anoda, ion positif ke katoda, seperti itu. Nah, kita lihat nih. Kalau pada sel Volta ya, kapan-kapan sel Volta berjumpa lagi. Ini maksudnya seperti ini ya. Katoda itu positif. Nah, saya geserin dikit ya. Tuh. Katoda itu positif ya. Katoda ini positif. Anoda itu adalah negatif. Kapan-kapan sel Volta berjumpa lagi. Jadi beda ya muatannya. Kalau pada katoda untuk sel Volta itu dia positif, anoda negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis kebalikannya. Katodanya negatif, kenape. Nah, sedangkan anodanya positif.
Kapan-kapan sel volta berjumpa lagi. Itu adalah katoda positif, anoda negatif. Sedangkan kenapa? Nah, katoda negatif, anoda positif. Nape lu gitu ya. Jadi katoda negatif, anoda positif pada elektrolisis. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita sekarang beralih ke sel volta. Oke, sel volta. Kita bahas ya. Sel volta adalah rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik. Jelas tadi ya. Dari reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Dalam sel tersebut terjadi perubahan dari reaksi redoks menghasilkan arus listrik. Nah, ini rangkaiannya. Nah, rangkaian dari sel volta itu di sini ada anoda, elektrodanya ada anoda, ada katoda. Tadi kan kapan-kapan ya? Kapan-kapan sel volta berjumpa lagi gitu. Di anoda itu berarti negatif, di katoda berarti positif. Nah, antara ya elektroda yang satu dengan elektroda yang lainnya, atau antara satu larutan yang satu dengan yang lain itu dihubungkan dengan yang namanya jembatan garam. Karena nanti melalui jembatan garam inilah juga akan istilahnya terjadinya aliran elektron ya. Nah, dari sini ya contohnya di sini pada anoda terdapat larutan elektrolit ZnSO4, anodanya adalah Zn. Sedangkan pada katoda itu terdapat larutan elektrolitnya yaitu CuSO4 dengan Cu. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana reaksi setengah selnya? Dari sini kita bisa buat pada anoda reaksinya apa? Ingat tadi anoda adalah anoks ya, karet anoks. Anoda adalah apa tadi? Anoda oksidasi. Berarti dia Zn ini akan mengalami yang namanya oksidasi. Kalau oksidasi berarti reaksi setengah selnya bagaimana pada anoda? Zn mengalami oksidasi. Berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi ya. Kalau mengalami kenaikan bilangan oksidasi berarti Zn ini akan terion membentuk Zn2+ tambah dengan 2 elektron. Nah, sedangkan pada katoda karet anoks, berarti katodanya adalah reduksi. Reduksi berarti dari Cu2+ nanti ya menangkap elektron menghasilkan Cu. Seperti itu. Jadi ada aliran elektron di sini. Nah, aliran elektronnya dari mana? Ion negatif ya ke anoda dan ion positif ke katoda. Seperti itu. Sehingga ini kalau kita buat reaksi lengkapnya, reaksi bersihnya yaitu Zn. Ini kan elektronnya bisa dicoret ya. Coret-coret Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana animasi sel volta ya yang ada yang menggambarkan bagaimana perjalanan tadi elektronnya tadi berpindah dari satu sel ke dari perpindahannya ya dari anoda ke katoda. Oke, ini kita lihat ya, ini adalah animasi ya, kita lihat coba. Tadi di anoda ada Zn ya, kita coba metalsnya kita masukkan Zn. Zn itu adalah zinc. Oke, kita masukkan zinc sebagai anodanya. Kemudian apa tadi larutan elektrolitnya? ZnSO4. Karena di sini nggak ada SO4, kita pakai ZnNO3 aja ya. 1 molar ZnNO3. Oke. Kemudian pada katoda kita masukkan di sini ya. Pada katodanya kita masukkan di sini, kita coba masukkan Cu, copper, dan CuNO3. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat di sini, kita klik tombol on. Oke, kita lihat terjadilah aliran elektron. Elektronnya mengalir ya. Elektron mengalir ke dari Zn ke Cu sesuai dengan reaksi ya. Zn melepaskan
dua elektron ya, dia mengion membentuk Zn2+. Ini Zn2+-nya lepas maksud saya. Kemudian elektronnya mengalir ke Cu. Seperti itu. Kita ulangi lagi ya. Biar terlihat. Oke. Ini elektron yang mengalir dan diperoleh atau diambil oleh Cu, masuk ke Cu sehingga menghasilkan Cu. Ini Cu2 nya keluar ya, Cu2 nya keluar. Nih, ini larutan Cu2 yaitu larutan dari larutan elektrolitnya, menangkap elektronnya tadi. Oke, sudah paham ya? Nah, itu dia animasi dari sel volta. Oke, kita sudah lihat animasinya tadi ya. Nah, sekarang apa fungsi dari jembatan garam? Nah, jembatan garam ini berfungsi untuk menetralkan. Tadi kita bisa lihat ada ion yang keluar ya. Nah, fungsi dari jembatan garam ini adalah mohon maaf tadi saya menyebutkan tempat aliran ya. Salah, tapi fungsi dari jembatan garam ini adalah untuk menetralkan kelebihan anion ataupun kelebihan kation. Sehingga dia juga berfungsi untuk menutup reaksi. Makanya reaksi tadi dapat berlangsung secara terus-menerus sehingga arus listrik tetap dapat dihasilkan seperti itu. Oke, itulah fungsi dari jembatan garam. Oke, kita masuk ke berikutnya, yaitu tentang notasi sel volta. Oke, kita masuk ke notasi sel volta. Ini notasi sel volta. Tadi kita sudah ada reaksinya. Nah, bagaimana cara menggambarkan rangkaian sel volta? Tadi kita lihat reaksi setengah reaksinya, yaitu ini fase Zn menjadi Zn2+ itu apa? Terjadinya kenaikan, alias di sini oksidasi, dan yang ini adalah anoks ya. Ini adalah reduksi. Jadi cara menggambarkan notasi selnya yaitu oksidasi, reaksi oksidasinya, jembatan garam, dan reaksi reduksi seperti itu ya. Jadi Zn menghasilkan Zn2+, jembatan garam, dan Cu2+ menghasilkan Cu. Ini adalah batas fasenya. Karena ini kan dari fase padat ke fase ion ya. Ini ion berarti di aqueous. Nah, ini dari fase aqueous menjadi padat seperti itu. Oke. Nah, tadi kita sudah melihat reaksinya. Nah, seluruhnya tadi ya di akhir tadi animasi ya. Mungkin saya perlihatkan lagi kalau mau diperlihatkan. Oke, saya cek dulu ya. Nah, ini yang tadi. Lihat ini ada voltasenya minus 1,1. Ini menghasilkan arus listrik ya. Nah, jadi ada N0 sel. N0 sel dari suatu sel. Apa itu N0 sel? N0 sel itu adalah jumlah potensial reaksi oksidasi dan potensial reaksi reduksinya. Nah, jadi ada dalam keadaan standar. Nah, dalam keadaan standar ya, itu kita mendapatkan secara eksperimen N0 sel standarnya seperti pada tabel berikut ini. Ini pada tabel ini ya. Nah, ini adalah N0 selnya pada keadaan standar. Jadi nanti jika saudara ingin menghitung potensial reduksinya ya dari reaksi tadi, itu berdasarkan N0 sel yang ada pada tabel ini. Oke. Kita masuk ke potensial sel alias N0 sel yang barusan saya katakan. N0 sel ya, tadi kita sudah tahu bahwa reaksi redoks pada sel elektrokimia merupakan gabungan dari dua setengah reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Sehingga nilai potensial N0 selnya itu adalah jumlah potensial reaksi oksidasi dan potensial reaksi reduksi. Karena reaksi oksidasi dan reduksi itu berlangsung secara bersamaan, maka penentuan potensial menurut konvensi dari IUPAC adalah R reduksi atau disingkat dengan N0. Nah, caranya pengukurannya seperti ini ya. Tadi saya sudah katakan pada tekanan 1 atm dan pada suhu berapa kira-kira? Yaitu pada suhu
298 Kelvin alias berapa itu ya? Berarti 25 derajat Celcius ya. Oke. Nah, semua pengukuran potensial sel ini dibandingkan dengan yang namanya potensial standar sel dengan menggunakan elektroda standar hidrogen seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu deret volta. Nah, tadi kita sudah melihat ya bahwa pada katoda itu akan mengalami yang namanya reaksi reduksi, sedangkan pada anoda itu akan mengalami yang namanya reaksi oksidasi ya. Nah, bagaimana kita tahu seandainya di dalam sel volta tadi tidak diketahui yang mana katodanya, yang mana anodanya gitu. Jadi kita harus melihat dari deret volta. Nah, deret volta ini ya. Deret volta ini mengandung nilai dari N0 sel alias potensial reduksi standar. Deret volta ini disusun berdasarkan kenaikan dari potensial reduksi standar. Jadi semakin ke sini ya, ini dari atas ke bawah ya, kemudian sambung ke kanan sampai ke bawah lagi. Nah, ini potensial reduksinya makin lama makin positif. Artinya yang di sebelah kiri potensial reduksinya makin kecil, sedangkan yang sebelah kanan potensial reduksi standarnya itu semakin besar, seperti itu. Nah, ini cara menghafal ya. Kalau untuk deret voltanya itu sendiri bisa dilihat ini nilainya nih, mulai dari N0-nya itu negatif sampai positif, seperti itu ya. Kalau seandainya dia positif, berarti dia semakin mudah mengoksidasi zat lain atau sifat oksidatornya semakin kuat, seperti itu. Ini cara menghafal ya. Lihat kau bagai cahaya nan menggoda alam manusia. Zaman cari perhatian ya, bukan perhatian dari perhatian. Canda coba nikmati suasana perubahan. Kerupuk hangus agak pahit. Au. Nah, gitu. Tapi terserah ya, ini ada banyak cara menghafal. Jadi ini salah satunya dengan seperti ini ya. Cara mudah menghafal deret volta. Karena nanti ini sangat bermanfaat ketika kita ingin menentukan menghitung N0 selnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini baru kita masuk kepada penggunaan potensial reduksi atau N0 sel. Nih, menghitung N0 sel. Ada dua cara ya yang bisa digunakan untuk menghitung N0 sel, suatu persamaan reaksi redoks. Yang pertama dengan menggunakan rumus dari IUPAC, di mana N0 sel itu ya, N0 sel adalah E pada katoda dan N0 pada katoda dan N0 pada anoda. Nah, ini yang saya katakan tadi. Seandainya nanti tidak diketahui di soal dia itu mengalami reduksi atau oksidasi, nah jadi kita nggak tahu nih berapa N0 selnya. Nah, yang diketahui misalnya hanya N0-nya saja, nggak ada reaksinya misalnya. Nah, di situ kita bisa melihat dari N0-nya tadi, yang dari deret volta tadi ya. Oke, contoh hitung N0 sel dari reaksi redoks berikut. Berarti ini Cu, kita identifikasi Cu menjadi Cu2+, ini mengalami apa yang namanya ini? Dari 0 ke +2. Berarti ini apa namanya? Naik, berarti oksidasi. Dari plus ke 0 berarti ini mengalami yang namanya reduksi. Maka rumusnya katoda kan tadi reduksi tuh, karet anoks, anoda adalah oksidasi. Berarti reduksinya dulu Ag+. Maka di sini kita boleh potong reaksinya Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag. N0 selnya dari tabel tadi itu diperoleh 0,80 volt. Sedangkan Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu itu N0 selnya 0,34. Maka di sini kita buat ya. Kita buat. Nah, ini dari persamaannya kita lihat nih. Cu dan Ag. Nah, kita lihat Cu teroksidasi menjadi Cu2+, artinya Cu ada di anoda. Ya kan?
Karena kan karet anoks reduksi, berarti reduksi di katoda, anodanya adalah oksidasi, berarti Cu di anoda. Ag plus tereduksi menjadi Ag, berarti Ag adalah terdapat di katoda. Ini barusan ya, saya jelaskan karet anoks. Sehingga kita peroleh di sini E0 selnya ya, E katoda dikurang E anoda, berarti plus 80 dikurang plus 34, 0,34 berarti plus 0,46 volt, seperti itu. Nah, kalau plus berarti dia reaksinya berlangsung secara spontan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua, bagaimana caranya? Dengan menggunakan persamaan reaksi sel. Oke ya, ini dengan menggunakan persamaan reaksi sel, di mana tanda E0 di anoda harus berlawanan dengan tanda yang diberikan di tabel. Oke, seperti ini. Cu tadi masih sama ya. Nah, caranya begini. Cu itu menghasilkan Cu2 plus ditambah 2 elektron. Ini kan tadi mengalami apa namanya? 0 ke plus 2. Berarti ini oksidasi kan? Nih, oksidasi. Nah, tadi kan pada tabel itu kan yang diketahui itu kan potensial reduksinya, potensial reduksi. Kalau potensial reduksi yang diketahui, kalau dia menjadi oksidasi, berarti dia dibalik. Makanya nilainya ini, yang ini tadi ya, kan plus 34 nih ya. Nah, ini kan potensial reduksi. Sementara di sini dia oksidasi. Kalau kita menghitungnya dengan menggunakan persamaan reaksi sel, maka yang tadi E0 sel yang ini tadi nih, ini kita ubah tanda jadi negatif. Kenapa? Karena ini kan potensial reduksi. Sementara di sini dia oksidasi. Karena kita menggunakan persamaan reaksi sel ya. Paham nih semua? Maka di sini jadinya negatif 34. Barulah kita jumlahkan. Ini bisa kita coret, sehingga kalau kita buat persamaan bersihnya ya, reaksi bersihnya Cu ditambah 2 Ag plus menghasilkan Cu2 plus ditambah 2 Ag menghasilkan plus 0,46 volt, seperti itu. Jadi ada dua cara. Bisa menggunakan rumus ya. Rumusnya apa tadi? E katoda dikurang E anoda ya. Bisa dengan menggunakan persamaan reaksi dengan syarat dari tabel potensial reduksi tadi kita perhatikan dulu yang mana yang mengalami oksidasi dan yang mana mengalami reduksi. Nah, sehingga nanti tinggal kita balik. Oke, karena nilainya plus tadi berarti reaksi berlangsung secara spontan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Meramalkan reaksi redoks berlangsung spontan atau tidak spontan, nih barusan sudah saya sampaikan juga ya. Oke, kita lihat di sini. Apabila E0 sel positif, ya, apabila nilai E0 selnya positif, maka reaksi redoks akan berlangsung secara spontan. Apabila nilai E0 selnya negatif, maka reaksi akan berlangsung tidak spontan alias sulit bereaksi. Nah, ini kita ramalkan contoh ya. Kira-kira Zn tambah Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus ditambah Cu, apakah ini berlangsung secara spontan atau tidak? Kita lihat. Yang A, kita ramalkan ya. Oke, kita bahas yang A. Gimana kita hitungnya ya? Ini sepertinya kita pindah dulu ya, biar bisa kita selesaikan ini. Oke, sudah kita lowongkan ya tempatnya. Nah, sekarang coba perhatikan. Zn menghasilkan Zn plus 2 ditambah Cu. Berarti Zn ini, Zn ke Zn2 plus berarti dia mengalami apa? Oksidasi. Ya. Kan tadi E0 sel. Apa rumusnya tadi? Masih ingat? E0 pada apa? Nih, saya buka lagi ya kalau misalnya lupa nih. Tuh rumusnya E0 sel E katoda. Nah, ya ini E pada katoda, atau boleh juga langsung di sini E reduksi dikurang dengan E anoda, berarti E oksidasi.
karena Zn di sini kita lihat Zn itu mengalami yang namanya reaksi reduksi ya. Reduksi oksidasi. Sedangkan Cu mengalami reaksi reduksi. Berarti di sekarang Cu dulu. Cu berapa nilainya? NO selnya. Kita lihat pada tabel di atas ada tadi ya. Oh. Ini. Oh, enggak kelihatan. Kita lihat yang di bawah aja deh. Nih. Ya. Kita lihat yang di bawah. Di sini lihat Cu ya, yang mengalami reduksi itu adalah Cu. Cu itu plus 0,34. Oke, kita buat di sini sama dengan plus 0,34 dikurang berapa? Zn. Zn yang mengalami oksidasi. Zn di sini nilainya minus 0,76. Minus 0,76. Nah, kalau caranya seperti ini, kita pakai NO sel ini, tadi ingat kita tidak perlu merubah lagi kalau dia oksidasi, reduksi, jika dia oksidasi maka jadikan plus, tidak seperti itu, atau berubah tanda, nggak seperti itu ya, karena ini kan langsung kita menggunakan rumus, kecuali dengan yang menggunakan tadi setengah reaksi tadi ya, dengan menggunakan persamaan reaksi baru kita ubah. Maka ini jadinya berapa? Berarti plus ya. Berarti otomatis ini plus 1,10 volt. Maka kalau plus, tadi sudah dikatakan bahwa kalau plus itu reaksinya berarti berlangsung secara spontan. Oke. Berikutnya yang B. Yang B, Cu sama, kita langsung saja ya. Reduksi, yang mana yang mengalami reduksi? Zn ya. Zn mengalami reduksi dari 2 plus ke 0. Zn tadi berapa Zn? Zn itu min 0,76 dikurang dengan Cu itu mengalami oksidasi. Cu itu plus 0,34. Ini berapa nilainya? Minus 0,42 volt. Maka di sini reaksinya berlangsung secara tidak spontan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, saya rasa sudah cukup paham ya ini. Baik, kita beramalkan kemampuan oksidasi dan reduksi suatu zat selanjutnya ya. Semakin positif nilai NO-nya, artinya semakin mudah mengoksidasi zat lain atau sifat oksidatornya semakin kuat. Jadi semakin positif, oksidatornya semakin kuat, alias dia semakin mudah mengoksidasi zat lain. Semakin mudah juga mengalami yang namanya reaksi reduksi. Nah, oke. Jadi di sini yang paling besar adalah potensi reduksinya adalah Au. Tahu Au ini apa? Aurum. Aurum itu adalah emas. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sel elektrolisis. Oke, kita ya lanjut ya, sel elektrolisis. Nih. Sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk menghasilkan reaksi redoks yang diinginkan, sehingga reaksinya sering dikelompokkan dalam reaksi tidak spontan. Oh ya, contoh sel volta dulu ya, tadi lupa. Nah, apa contoh yang termasuk ke dalam sel volta? Sel volta itu apa saja contohnya? Ayo, ada yang tahu? Adalah apa saja? Pada apa? Sel kering itu apa? Sel kering itu kan reaksi kimia tuh menghasilkan arus listrik, baterai ya. Apalagi kira-kira nih contoh dari sel volta, ayo. Selain baterai, apalagi kira-kira ya, dari reaksi kimia menghasilkan arus listrik loh. Baterai, apalagi aki ya, acu. Nah, itu ya, ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut baru sel elektrolisis. Nah, di dalam reaksi sel elektrolisis ini kebalikannya tadi ya, dari arus listrik menghasilkan reaksi kimia. Nah, senyawa yang dielektrolisis biasanya berupa senyawa yang bersifat elektrolit. Sel elektrolisis banyak digunakan secara luas oleh masyarakat. Cara menghafalnya tadi sudah ya, kena P. Kalau pada sel volta kapan-kapan sel volta berjumpa lagi katoda positif, anoda negatif. Nah, kalau pada sel elektrolisis kebalikannya, katoda negatif, anoda positif. Nah,
Bagaimana reaksi yang terjadi pada anoda? Pada anoda ya, jika anodanya inert, ini perlu diingat, inert itu adalah lembab atau tahan terhadap zat kimia. Contohnya adalah C, PT, dan AU. Maka yang pertama, untuk ion negatif yang tidak mengandung oksigen, ya, untuk ion negatif yang tidak mengandung oksigen seperti Cl, Br, Cl-, Br-, I-, maka ion tersebut yang akan teroksidasi. Nah, ya. Berarti contoh misalnya Cl2 Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Ini mengalami oksidasi, ya. Jika anodanya inert, yaitu C, PT, dan AU, artinya yang tahan terhadap zat kimia. Selanjutnya yang kedua, untuk ion negatifnya, ya, jika anodanya inert, maka di sini untuk ion negatif yang mengandung oksigen, tadi kan yang tidak mengandung oksigen, maka dirinya sendiri yang akan mengalami oksidasi. Sedangkan yang mengandung oksigen, maka yang teroksidasi siapa? Air yang teroksidasi. Oke, ini dia reaksinya, harus dihafalkan ya. 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk ion negatif, OH- dari suatu basa akan teroksidasi sebagai berikut. 4OH- menghasilkan O2 ditambah 2H2O tambah 4 elektron. Tetapi jika anodanya tidak inert, apa tidak inert? Yang selain dari C, PT, dan AU, maka di sini logam tersebut yang akan mengalami oksidasi. Tapi jika inert, maka ada ketiga ketentuan ini yang harus saudara perhatikan. Oke, bisa dipahami? Tapi jika tidak inert anodanya, maka logam itu sendirilah yang akan teroksidasi. Seperti itu. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi pada pada katoda? Kita lihat. Reaksi yang terjadi pada katoda ini. Reaksi yang terjadi pada katoda, jika elektrolitnya berupa larutan, maka kemungkinan yang terjadi adalah, ya, ini untuk ion positif golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang terreduksi adalah airnya. Ini. Untuk ion positif H+, suatu asam, maka ion akan terreduksi sebagai berikut. Ini sama ya, masih ya, jika inert ya. Untuk ion positif dari logam-logam di sebelah kanan H pada deret volta akan terreduksi dan mengendap di katoda. Jika elektrolitnya berupa leburan, maka semua ion positif akan terreduksi. Nah, ini dia jika dia itu ion positif dari logam-logam di sebelah kanan H pada deret volta, maka yang terreduksi logam itu sendiri ini ya. Ini kan hidrogen nih. Nah, ini yang terletak di sebelah kanan H. Ya, ini yang poin ketiga ya. Oke, kita lihat contoh penjelasan. Elektrolisis larutan CuCl2 dengan elektroda inert, ya. Nah, di sini kita lihat elektrodanya tadi inert. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat kemungkinan setengah reaksinya. Ini kita bandingkan dengan ini ya, kita bandingkan dengan air. Karena kan tadi di anoda, ya ini kita lihat di anoda dulu. Di anoda itu jika elektrodanya inert, maka di sini yang akan mengalami oksidasi itu adalah jika dia Cl-, ya, atau yang tidak mengandung oksigen, maka Cl itu sendiri alias ion negatif yang tidak mengandung oksigen itu ya, mohon maaf ya. Kemudian untuk ion negatif mengandung oksigen, maka yang teroksidasi adalah airnya. Sekarang kita bandingkan dulu. Kita bandingkan bagaimana perbandingan NO cell dari dari Cl dan H2O ya. Kita lihat. Di sini Cl- menghasilkan Cl2, N0-nya plus 1,36 volt. Sedangkan H2O itu adalah plus 1,23. Yang lebih besar yang mana? Ini lebih besar kan? Sehingga
karena N0 Cl lebih tinggi daripada H, maka Cl yang akan teroksidasi. Maka di sini nanti yang mengalami oksidasi itu reaksi yang ini ya. Nah, oke. Pada katoda, kita lihat pada katoda kan berarti ada Cu. Kita bandingkan N0 selnya dengan N0 sel air ya. Di sini ternyata N0 sel dari Cu itu lebih besar dibandingkan dengan N0 sel daripada air. Sehingga Cu itu ya N0-nya lebih tinggi, sehingga Cu yang akan terreduksi. Maka reaksinya itu menjadi apa? Berarti kalau di anoda tadi adalah 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron, sedangkan di katoda itu adalah Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Maka ini kalau kita jumlahkan ya, ini 2 elektron ya. Ini kan habis nih ya, 2 elektron, maka jadinya ini reaksinya 2Cl- ditambah Cu2 plus menghasilkan Cl2 ditambah Cu, seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana jika kita lihat pada elektroda inert tapi larutan NaCl, pada larutan NaCl kita lihat ya, kemungkinan setengah reaksi pada di anoda yaitu Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron, yaitu N0 selnya plus 1,36. Kita bandingkan dengan H2O ya, dengan air. N0 selnya plus 1,23. Kita lihat di sini. Tetap Cl lebih tinggi daripada hidrogen. Maka Cl lah yang akan teroksidasi. Kemudian kemungkinan setengah reaksi di katoda. Kita lihat. Di katoda di sini N0-nya itu H2O, kita bandingkan ya, H2O itu N0-nya minus 0,83 volt. Na itu N0 selnya min 2,71. Coba mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah air. Ini ya. Ini kan negatif nih. Berarti ini lebih besar. Artinya apa? Maka di sini karena N0H2O lebih tinggi daripada Na, maka H2O yang akan tereduksi. Maka ini yang akan tereduksi. Sehingga kalau kita buat reaksi bersihnya ya, ini kita tinggal tulis saja. Berarti di sini di anodanya 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Sedangkan di katodanya yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Maka ini kalau kita jumlahkan, ini kan dicoret nih, hasilnya seperti ini. Oke, ini dia ya. Nah, nanti selanjutnya nanti akan ada soal dari saya ya. Nah, tuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda untuk elektrolisis larutan Ki dengan elektroda karbon. Nah, ini contoh tadi sudah, kita tambah lagi contoh berikutnya. Tuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda untuk elektrolisis larutan Ki dengan elektroda karbon C. Nah, gimana nih kira-kira hasil apanya nih penyelesaiannya? Ayo, ada yang tahu? Kira-kira bagaimana? Ki. Nah, kira-kira kita buat dulu di anoda ya. Anoda. Ini kita nggak perlu lihat sebenarnya ini ya. Ini karena contoh jadi ada N0-nya. Kalau nggak ada contoh, nggak ada N0-nya, kita lihat ini di penjelasan tadi, syarat-syaratnya tadi. Ini berarti Ki di anoda I kan? Kalau I berarti apa? Untuk ion negatif yang tidak mengandung oksigen, Cl-, Br-, I-, maka ion tersebut yang akan teroksidasi. Maka di sini berarti kan I- yang akan teroksidasi. Maka di sini apa reaksinya? Kira-kira 2 I- itu akan menghasilkan I2 ditambah 2 elektron gitu. Di katodanya apa? Kita lihat lagi. Katoda itu K. K tadi itu apa? Golongan berapakah K? K itu adalah golongan K itu berapa? Golongan 1A. Lihat di sini. Ya, kita lihat di sini untuk ion positif golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka yang tereduksi adalah airnya ini. Maka airnya akan tereduksi.
Nah, bukan K-nya. Kenapa? Karena K itu adalah golongan 1A begitu ya. Kita scroll lagi ke bawah. Oke, berarti di sini air yang akan mengalami reaksi reduksi di katoda. Di sini berarti kita buat 2H 2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Maka reaksi bersihnya apa? Kita jumlahkan. Ini habis ya. 2I- ditambah 2H2O menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Nah, ini penyelesaiannya. Mudah bukan? Sekarang ini yang perlu dihafalkan. Saudara harus hafalkan dulu persyaratan-persyaratan ini ya. Sehingga nanti akan lebih mudah. Kita tidak perlu lagi membandingkan enol-enolnya. Karena kebiasaannya soal itu nggak menuliskan enolnya kalau untuk hanya menentukan reaksi bersihnya. Oke, lanjut kita masuk ke dalam kuantitatif ya. Kita lihat di sini. Hubungan kuantitatif ini. Hubungan kuantitatif pada elektrolisis. Jumlah zat yang dihasilkan atau yang digunakan di dalam sel elektrokimia ditentukan oleh jumlah arus listrik yang mengalir dalam sel tersebut. Contoh reaksinya. Karena kan kita menggunakan arus listrik tadi untuk menghasilkan reaksi kimia, ya begitu ya. Di sini lihat Ag plus ditambah elektron menghasilkan Ag. 1 mol elektron akan menghasilkan 1 mol Ag. Di sini berarti 2 mol elektron akan menghasilkan 1 mol Cu. Ya, ini 2 elektron 1 mol Cu. Ini 1 mol elektron menghasilkan 1 mol Ag. Begitu. Satuan listrik yang kita pelajari di sini adalah ada potensial itu dalam volt, arus, ampere, muatan, coulomb, energi, joule. Yaitu energi itu volt kali coulomb. 1 mol elektron sama dengan 96.500 coulomb atau sama dengan 1 Faraday. Kita masuk ke hukum Faraday 1 ya. Hukum Faraday 1. Pada hukum Faraday 1 itu hubungannya adalah W sama dengan I kali T kali E bagi 96.500, di mana E itu adalah ekuivalen AR dibagi dengan jumlah elektronnya. Jumlah elektron bisa dilihat nanti gitu ya pada saat kita lihat perubahan di logsnya. Penerapan hukum Faraday ini. Berapakah arus listrik yang diperlukan untuk mengendapkan 0,155 gram perak dari larutan ion perak selama 11 menit jika diketahui AR Ag sama dengan 108. Ini bisa kita selesaikan ya. Caranya bagaimana? Kita buat dulu reaksinya. Ag plus ya, itu aqueous ditambah elektron menghasilkan Ag solid seperti ini. Kemudian kita lihat mol Ag yang dihasilkan. Molnya berapa? Tadi kan gramnya ini nih. Berarti mol Ag yang dihasilkan berapa? Gram per mr. Gramnya tadi berapa? 0,155 gram kan? Nih ya. Saya tidak buat lagi diketahui ya. MR-nya berapa? AR-nya 108. Ini hasilnya 1,44 kali 10 pangkat min 3 mol. Oke, kita lanjut. Sini. Kita lanjut lagi. Kita lihat dulu mol elektronnya. Kita sudah tahu mol ya. Sekarang kita lihat dulu. Artinya di sini mol Ag itu akan sama dengan mol elektronnya. Kenapa? Karena kan coba lihat lagi tadi 1 ini ya penjelasan di atas tadi. Oke, ini 2 mol. Nih, 2 mol elektron akan menghasilkan 1 mol Cu. Ag berarti 1 mol elektron akan menghasilkan 1 mol Ag. Maka kalau kita sudah dapat 1 mol Ag, berarti di sini mol elektronnya berapa? Mol elektronnya itu akan sama dengan juga 1,44 kali 10 pangkat min 3 mol. Oke, selanjutnya kita menghitung jumlah total dari
muatan listriknya ya. Kita hitung jumlah total dari muatan listriknya. Berapa jumlah total muatan listrik? Total muatan listrik itu kita boleh lambangkan dengan Q ya. Itu sama dengan mol yang tadi, mol elektronnya tadi dikali dengan coulomb ya. Jumlah coulomb tadi berapa? 96.500 ya, alias 1 mol elektron sama dengan 96.500 coulomb atau sama dengan 1 Faraday. Nah, kalau molnya itu 1,44 berarti kan jumlah totalnya itu berarti saya buat ke bawah aja ya, 1,44 kali 10 pangkat min 3 mol dikali berapa coulomb tadi? 96.500 coulomb C ya. Kemudian ini dapatlah hasilnya, ini coulomb per mol ya, biar molnya habis, maka dapatlah hasilnya 139 coulomb. Oke, lanjut. Kita tahu bahwa Q itu adalah I kali T. Ini rumus ya. Jumlah muatan listrik itu sama dengan I dikali T, arus dikali waktu. Maka Q itu sama dengan, Q-nya tadi berapa? Q-nya tadi adalah 139 coulomb ya. Nah, I yang ditanya, T-nya berapa? T-nya sama dengan 660. Maka di sini jadinya apa? I sama dengan 139 dibagi 660. Dapatlah berapa ini kira-kira? 0,211 ampere. Nah, ini dia penyelesaiannya. Oke. Sudah paham kira-kira? Ini untuk hukum Faraday 1. Lanjut, kita berikutnya hukum Faraday 2. Di hukum Faraday 2 ini kita bisa lihat ini ya, hukum Faraday 2. Jika arus listrik dialirkan ke dalam beberapa sel elektrokimia dihubungkan seri, maka jumlah berat W masing-masing zat yang dihasilkan pada setiap elektroda akan sebanding dengan berat ekivalen masing-masing zat tersebut. Nah, kita lihat di sini ya. Ini boleh saya tarik ke atas dulu sedikit. Nah, gini. Contoh saja langsung. Tadi kan W-nya sudah tahu ya, rumusnya apa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ke dalam dua sel larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4 yang dihubungkan secara seri, dialirkan arus listrik, ternyata diendapkan 16,25 gram Zn. Jika ARZn sama dengan 65 dan ARCu sama dengan 63,5, maka banyaknya Cu yang mengendap adalah, nah ini, maka banyaknya Cu yang mengendap berapa? Ya, kita bahas di sini. Apa yang pertama kita lakukan? Ya, kita hitung dulu. Ya, bukan kita hitung dulu ya. Kita buat dulu reaksinya. Oke, kita buat dulu reaksi dari Cu dulu. Cu itu Cu2 plus ya, ditambah 2 elektron akan menghasilkan Cu. Sekarang Zn 2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Zn, begitu ya. Nah, sekarang kita buat dulu perbandingan berat ekivalennya. Kita hitung dulu berat ekivalen masing-masing. Bagaimana dengan berat ekivalen dari atau E ya, E dari Cu ya. Untuk Cu itu sama dengan Cu itu 63,5, AR-nya dibagi dengan perubahannya berapa? 2 dibagi dengan 2, maka dapatlah di sini 31,75. Kemudian di sini berat ekivalen untuk atau E untuk siapa lagi? Zn. Zn tadi AR-nya berapa? 65 dibagi dengan 2. Kenapa 2? Karena perubahan bilangan oksidasinya adalah 2. Maka dapatlah di sini 32,5. Oke, setelah itu baru kita buat perbandingannya. Ya, kita buat perbandingannya.
WZN itu berbanding dengan WCU itu akan sama dengan EZN itu berbanding dengan ECU. Kegedean CU-nya ya. Harusnya E-nya yang gede. Kita hapus dulu ya. Oke. Lanjut. Banding dengan ECU. Maka di sini kita masukkan yang ditanya itu tadi adalah CU yang mengendap. Berarti kita masukin angka saja dulu ya. WZN ini tadi berapa WZN? ZN itu W-nya 16,25. 16,25 berbanding WCU sama dengan EZN-nya itu adalah 32,5 berbanding 31,75. Maka di sini jadinya WCU sama dengan 16,25 ya. 3 bisa ya, ini 31,75 dikali dengan 16,25 dibagi dengan 32,5. Berapa hasilnya? Ini adalah 15,88 gram. Tuh. Kalau ragu ini dari mana datangnya? Ini bisa saudara buat begini. Perbandingan itu kan bisa per ya. Gitu. Sama dengan EZN per ECU. Karena kita inginkan WCU, maka WCU sama dengan kali silang nih. WZN ya. WZN-nya boleh ini kan saya balik nih ya. Atau boleh ECU kali ECU. Biar saudara tidak salah, biar nggak ragu, ini saya coret aja ya, saya cut aja nih. Kemudian kita lihat di sini ya rumusnya. Jadinya apa? WCU sama dengan ECU kali WZN per EZN, kan begitu. Cocok ya. EZN-nya itu adalah 32,5 ya. ECU-nya itu adalah 31,75 dan WZN-nya adalah 16,25. Oke, gitu. Oke, saya rasa sudah paham ya. Baik, kita akan bahas soal lagi. Itu soal yang saudara kirim ke saya. Ini. Dalam elektrolisis sejumlah 3,28 gram Cu, ArCu-nya 63,5 diendapkan di katoda yang tersusun atas larutan Cu2+ dengan elektroda inert. Jika jumlah listrik yang digunakan sama, volume gas H2 yang dihasilkan dari elektrolisis larutan H2SO4 encer pada 27 derajat Celcius pada tekanan 760 mm Hg adalah. Apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Yang pertama adalah kita buat dulu reaksi ya pada katoda 1. Pada katoda 1 itu ada Cu. Berarti Cu di sini Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Pada katoda 2 itu adalah karena H2SO4 berarti ada hidrogen di sana. Berarti 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan H2. Oke, selanjutnya apa lagi? Tadi kita sudah punya rumus. Rumus kita itu W sama dengan I dikali T ya. Saya mungkin karena kebiasaan buat H itu ya, menghafalnya tuh it gitu. Kita hapus dulu ya. Rumusnya itu adalah W sama dengan I dikali T dikali E per 96500. Lihat kata kunci di sini. Jumlah listrik yang digunakan sama. Berarti I-nya sama. Maka di sini kalau kita buat I sama dengan gitu ya. W kali 96500 kan begitu. Dibagi dengan T kali E kan gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan antara I1 dengan I2. I1 banding I2. Maka di sini W sama dengan W dikali 96500 dibagi T kali E.
itu berbanding ini akan sama dengan gitu ya, sama ya, karena kan I1 sama dengan I2. W kali 96500 dibagi dengan T kali E. Ini kan T nya bisa dicoret nih, 96500 nya juga bisa dicoret, maka sisa W per E. Nah, kita tahu bahwa rumus E itu sama dengan, E itu adalah rumusnya AR dibagi dengan perubahan bilangan oksidasi, kan begitu, akan sama dengan W per AR per perubahan bilangan oksidasi. W itu kan massa. Kalau mau kita cari di sini ya, berarti W kalau kita balik kali perubahan bilangan oksidasinya per AR. W per AR ini apa? Inilah yang dikatakan sebagai, inilah dia namanya mol. Nah, gitu. Jadi sehingga bisa kita buat perbandingannya mol 1 atau mol Cu di sini akan dikali dengan perubahan bilangan oksidasinya sama dengan mol dari hidrogennya tadi dikali dengan perubahan bilangan oksidasinya. Maka di sini mol Cu berapa? Mol Cu-nya tadi belum kita cari ya. Berarti langsung kita cari saja di sini. 3,28 gram Cu dibagi dengan 63,5. Perubahannya berapa? 2 elektron, berarti 2. Sama dengan mol dari H2. H2 molnya kan belum diketahui nih. Mol H2 dikali PbO-nya juga 2. 2 ini juga 2-nya bisa dicoret ya. Ini 2-nya bisa dicoret. 3,28 dibagi 63,5. Ayo berapa? Berarti di sini mol H2 sama dengan sekitar 0,05 ya. 0,05. Oke, 0,05 mol. Maka sudah dapat molnya, berarti kita cari yang diminta adalah volume. Kita pakai hukum gas ideal ya. Berarti di sini V sama dengan nRT per, di sini adalah P tekanannya 760 mm Hg itu sama dengan 1 atm ya. Oke, V sama dengan molnya adalah 0,05 dikali dengan 0,0, R-nya 0,08 aja kita buat ya, dikali dengan 27 derajat Celcius berarti 300 Kelvin, 300 per 1 atm. Maka ini dapatnya 1,2 liter. Nah, demikian. Oke. Ini kita buat satuan bagusnya ya. Ini mol satuannya. Ini mol Kelvin liter min 1. Salah ya. Mol ATM ya. Mol ATM Kelvin min 1 liter min 1 Kelvin min 1 gitu. ATM-nya habis, ini ATM habis. Kemudian salah. Liter ATM mol min 1 Kelvin min 1 ya. Gitu. Ya, R itu sama dengan satuannya. Ini saya hapus dulu ya. Maaf. Jadi ribet begini ya. Hapus dulu satuannya ini, karena kalau nggak terlihat nanti satuannya itu liter. Bentar ya, kita ulang ini, selectnya terlalu kegedean, terpotong di atas. Dekat. Satuannya adalah liter ATM ya. Ini satuan dari R ya, karena kalau nggak kita buat satuannya nanti jadi ragu.
Kita buat di sini satuannya liter, atm, mol, min 1, Kelvin, min 1. Ini kan Kelvin nih, Kelvinnya habis, ya kan? Molnya habis, atm-nya habis, tinggal liter. Maka hasilnya 1,2 liter. Itu dia. Oke, demikian penjelasan dari saya. Ini adalah latihan soal. Ini soal berasal dari saudara yang sudah saudara kirimkan ke saya. Soal yang dari saudara saya bahas hanya satu. Selanjutnya nanti saya akan berikan contoh soal untuk tugas yang akan dikerjakan setelah video saudara menonton video ini, ya. Karena soal yang lain sudah banyak saya bahas, jadi saya ambil hanya satu saja dari soal yang saudara kirim. Demikian penjelasan dari saya. Selamat ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa mengerjakan soalnya. Selamat berpuasa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.